Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, saya Darwin Serkowi. Kali ini kita kembali di podcast Detik Sumsel. Kita bersama mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, ALSA. Iya, betul sekali Pak. Siapa namanya? Izin perkenalan juga, nama saya Azagina Faliha. Zagina. Azagina Pak. Azagina Pak. Panggilnya Azza aja Pak. Azza. Ya. Oke, Azza. Azza dan partner aku ada. Ya, nama aku Aji. Boleh. Aji. Aji. Ya, Azza Aji. Aji. Betul Pak. Azza nama sama? Azagina Pak. Azagina. Ya. Azza itu ya Pak. Nah, jadi kebetulan juga pada tahun ini Azza itu sebagai project officer dari Alsa Care and Legal Coaching Clinic yang bakal kita bahas hari ini Pak, dari organisasi Alsa. Alsa LC Unsri. Alsa Unsri. Iya, betul Oke. Pak. Aku Aji yang mana sebagai partner Azza juga di sini dan diajak Azza untuk kerjasama sebagai koordinator event atau koordinator acaranya gitu Pak untuk acara CLCC ini. Iya, jadi kayak untuk ngurus konseptual acaranya, kayak susunan acaranya itu gitu. Iya, itu bagian saya yang ngurusnya Pak. Iya. Bawaannya Azza jadi di sini. Iya. Pak. Berarti bosnya cewek ya? Iya. Kalau Aji dari Azza di Palembang Pak. kalau Aji? Aji di Palembang ngekos Pak. Aslinya dari Morenin. Ya, jadi mahasiswa rantau. Rantau. Rantau 4 jam. Rantau 4 jam. Kalau Azza Kita dari Palembang asal. Palembang. Tapi kita sama-sama kuliah di Indralaya. Di Indralaya. di Unsri. Anak Iya. saya Pak. Fakultas Hukum. Tapi ini proyeknya masalah apa Azza? Apa? Gimana? Proyeknya tentang apa? Proyeknya apa? Nah, jadi proyek kita pada tahun ini tuh fokusnya tentang hak kesehatan, Pak. Iya. Utamanya air bersih ya. Iya, kita fokusnya ke hak atas lingkungan yang sehat. Itu kita fokus ke sanitasi dan juga air bersih. Gitu, Pak. Fokusnya Sanitasi dan air bersih. Sanitasi dan air bersih. Iya. Yang menyangkut kesehatan. Intinya poin utamanya tentang kesehatan Pak. Tapi karena kita tinggal di Palembang, jadi pinggiran Sungai Musi, jadi kita kaitkan dengan masyarakat yang banyak masyarakat di pinggir Sungai Musi yang keterbatasan air bersih dan menyebabkan penyakit dan menurunnya kadar kesehatan lah gitu Pak. Iya, Pak. Karena juga kan kita dari Kota Palembang ini yang paling akan itu Ampera dan Sungai Musi ya Pak. Jadi memang pada tahun itu kita fokusnya tuh Tahun ini atau itu? Tahun ini. Tahun ini Pak. Jadi memang kita tuh lagi ngejalanin program kerja namanya Alsa Care and Legal Coaching Clinic Pak. Nah, kita tuh dari organisasi Alsa. Alsa ini organisasi yang berbasis internasional juga Pak. Jadi salah satunya di Indonesia dan di Kota Palembang. Nah, jadi di Kota Palembang itu di arah tugaskan oleh National Board di Indonesia itu kita bikin program kerja yang fokusnya tuh tentang hak kesehatan Pak. Nah, karena kita juga dari 15 local chapter yang ada di Indonesia Pasti beda-beda ya? Iya, pasti beda-beda. Beda-beda backgroundnya kan Pak, geografisnya yang beda gitu. Jadi hak kesehatan itu banyak kan Pak. Iya. Nah, jadi karena kita di Kota Palembang, kita ada Sungai Musi, kita tarik itu dari sana dan kita kaitkan tentang hak kesehatannya kesehatan Pak. bagi Iya. masyarakat Kota Palembang khususnya di pinggiran Sungai Musi Iya, gitu. kita Pak. fokusnya itu ke masyarakat yang tinggalnya tuh di bantaran Sungai di Musi, Bantaran Pak. Sungai Musi. Di bantaran Sungai Musi itu kan ternyata setelah kami telusuri juga masyarakatnya itu masih banyak banget yang menggunakan air Sungai Musi itu untuk kehidupan sehari-hari Pak. Mulai dari memasak, mencuci, mandi, bahkan anak-anaknya tuh bisa dibilang setiap harinya tuh mandi di air Sungai Musi itu. Aktivitasnya pakai Aktivitas air sungai sehari-harinya, semua. Pak. Jadi dari sana kita tarik dan kita juga tahu ya Pak bahwasannya memang kualitas air Sungai Musi itu untuk sekarang itu jika untuk digunakan sehari-hari itu bisa dibilang tidak layak lagi Pak, dan harus melalui proses filtrasi seharusnya. Tapi memang masyarakat di bantaran Sungai Musi itu mereka itu belum teraliri PAM Pak. Jadi mereka memang belum ada pipa yang mengalirkan air bersih yang membuat pada akhirnya mereka tuh memang harus ngambil air Sungai Musi untuk kehidupan sehari-harinya Pak. Untuk nyuci, untuk masak. Nyucinya langsung di pinggir sungai. Iya Pak, benar-benar mereka itu di belakang rumah mereka. Itu di beberapa desa yang kami datengin itu mereka langsung cuci pakai deterjen di pinggiran Sungai Musi. Terus anak-anaknya berenang di
area yang Iya, sama, di kosong. lokasi yang sama ya Kak ya kemarin. Karena juga kemarin kita fokusnya kan di satu provinsi ya Pak. Jadi memang kita udah sempet cari-cari juga daerah-daerah di Sumsel, luar kota iya, di luar kota Palembang. Terus kita ngelihat memang banyak banget masih masyarakat kota Palembang itu yang kehidupannya tuh ditopang sama air Sungai Musi langsung Pak. Iya. Begitu, Gitu, bagus. Pak. Seperti di Palembang ya. Iya, kayak di Palembang. Kan kita nggak yang jauh-jauh dulu lah kali Iya, kan, Pak. Karena kita basisnya di kota Palembang, kita perbaiki dulu aja apa yang Iya, ada di kota kita, betul. gitu. Jadi Boleh ini kali di air Sungai Musi juga. anak Sungai Musi kayaknya tuh, Pak. Ada Sungai Lematang namanya. Oh, di Lematang. Iya. Oh, siap. Jadi Cak. pasti satu. Iya Pak. Kita proyeknya kemana? Ke arahnya kemana? Arahnya ke kesehatan sama lingkungan. Ya. Ada dua aspek, Ada dua Pak, yang aspek. kita senggol. Tapi highlightnya itu tentang kesehatan umumnya. Umumnya. Tapi di sini karena kita mengaitkan tentang air bersih tadi, Pak, jadi ada keterkaitannya tentang geografis lingkungan di sini. Makanya kita ambil lingkungan yang sehat juga Iya, sebagai karena memang poinnya. air bersih dan sanitasi lingkungan itu adalah fondasi utama ya Pak. Iya, kan dari kita tiap hari pakai air kan, Iya. Pak, buat apapun aktivitas kita, buat apapun kegiatan kita, gitu. Iya. Nggak mungkin nggak mungkin setiap harinya tuh nggak pakai air. Iya. Gitu. Makanya- karena memang setiap hari pakai air dan itu yang paling bersentuhan langsung sama aspek kehidupan kita kan, Pak. Jadi mulai dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain tuh bergantung pada air juga kan, Pak. Nah kebetulan juga kan tadi seperti yang Azza senggol, biasanya memang kita tuh udah sempat research ya, Iya. Haji, ya. Kalau misalnya memang kualitas air Sungai Musi, kalau misalnya mau dipakai secara langsung itu tuh udah termasuk tercemar, Pak. Karena memang juga kan dari kebiasaan masyarakat ya Kak ya Pak ya, kalau misalnya masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Musi itu mereka tuh belum teredukasi dari sisi pembuangan gitu Pak, pembuangan air. Jadi memang MCK-nya tuh masih menggunakan air Sungai Musi dan langsung ke Sungai Musi. Jadi maka dari itu memang kita fokusnya tuh pengen edukasi masyarakat juga bahwasanya memang air yang air dari Sungai Musi itu udah tidak nggak layak bisa lagi. untuk dipakai gitu, Pak. Maksudnya banyak resikonya ketika memang memakai Iya. air Sungai Musi tadi, kayak Terutama untuk kesehatan. Kesehatan Pak. Kesehatannya itu kemarin kita udah sempet cari juga ya Kak Aji, itu bisa berpengaruh ke penyakit Kulit, diare. diare juga karena mengkonsumsinya. Iya, betul, gitu. Ada dermatitis juga, Pak, penyakit kulit, fokusnya dari penyakit kulit tadi. Kalau Makanya- dari Bapak pernah nggak Bapak lihat di pinggiran Sungai Musi itu masyarakatnya langsung pakai Iya. air Sungai Musi? Oh pernah. yang langsung pakai airnya gitu, Pak. Iya. Kawan gua belum. Tapi Iya, Pak ya? Tapi Bapak pernah lihat aktivitas Ya. masyarakat di pinggir sungai? Pernah. Iya, Apalagi, kan masih sangat banyak banget. Nah, memang kebetulan ya Pak, kalau misalnya kita tuh salah satu fokusnya itu di Kota Palembang itu kan udah banyak pengaliran PDAM PAM. Masyarakat tuh mudah untuk mengakses PAM air bersih Iya. tadi. Nah, kita tuh di sini concernnya itu untuk masyarakat yang memang belum mendapatkan pengaliran air tadi Pak, pengaliran air, terutama iya. di pinggiran Kota Palembang, terus juga di daerah-daerah yang belum terjangkau lah untuk pengaliran air tadi Pak. Tadi daerah mana yang yang di proyek Yang proyeknya? observasi. Oke. Ya. Jadi Kita ada berapa observasi Zah Kemarin sebelum? mungkin udah sempat hampir 10 desa ya Pak. Kita tuh sambil keliling aja Pak. Kita nyari Targetnya, nyari gitu, target Pak, desa yang untuk bakal kita observasi. laksanakan kegiatan. Iya. Jadi kemarin udah Fokusnya. sempat mungkin sekitar 3 harian Pak kita cari-cari juga untuk desa. Kita agak minggir sedikit dari Kota Iya. Palembang, itu ada Ogan Ilir Pak. Di daerah kita tempat kuliah itu di Indralaya juga di Ogan Ilir. Itu kita kemarin udah sempet cek-cek juga kan, langsung turun ke masyarakat kita tanya. Nanya langsung ke masyarakatnya, Nanya langsung. Yang gimana masyarakatnya ini tinggal kondisinya. di pinggir Sungai Musi juga Pak. Mungkin sekitar 10 desa kemarin, dan pada saat ini kami udah fokus ke satu desa untuk kegiatan pre-event CLCC ini Pak. Desa mana? Itu Kelurahan. di Kelurahan Kelurahan Ranasan. Ranasan. Tepatnya di RT 31, 32 sama 33. Kota Wati Padu ya? Iya, Pak. arah Ulu, Pak. Iya. Iya, Iya. nyebrang dulu. Memang itu memang masih masuk dalam lingkup Kota Palembang, namun di perbatasan Pak kemarin. Kita udah sempat ngobrol juga kan sama ketua RT-nya, bahwasanya memang hampir 90% masyarakat di daerah itu di RT 31, 32 dan 33 itu mereka
dari mungkin bisa disebut juga dari ada ketimpangan lah Pak, dari mereka mendapatkan hak mereka atas air bersih tadi. Terus juga memang di daerah sana tuh belum ada pipa untuk pemasangan air tadi Pak. Memang itu makanya kami dari situ fokusnya tuh selain kita mengedukasi masyarakat, kita juga outputnya pada saat akhir acara dari CLCC ini pengennya tuh mengadvokasi, kita memberikan rekomendasi kepada pemerintahan kalau memang kayak udah sangat urgensinya tuh udah sangat tinggi gitu Pak, karena mengingat kalau semakin lama semakin masyarakat terus menerus menggunakan air sungai, dampaknya juga mereka buat kesehatan mereka juga pasti sangat berpengaruh gitu Pak. Jadi ya di sini kita juga hadir untuk advokasinya Pak, kayak kita buat policy paper, kita kumpulin data-data dari yang ada di Kota Palembang, data-data dari responden kita, terus kita kayak kasih rekomendasi ke dinas terkait, ke pemerintahan terkait kalau memang beberapa wilayah di Kota Palembang itu udah sangat urgensinya tuh udah sangat tinggi buat harus dialiri dan mendapatkan air bersih yang memang layak gitu Pak. Di Palembang kan ada PDAM. Iya, betul, ada PDAM, Tirtamusi. Oke. Iya. Digunakan dengan baik itu PDAM. Iya. Nah, jadi udah Pak, digunakan dengan baik saya. Boleh. jadi di Kota Palembang dan juga di provinsi itu kan ada BUMD ya Pak. BUMD-nya tuh antara TSM dan juga Tirtamusi itu berbeda. Jadi untuk Tirtamusi sendiri itu memang fokusnya itu di Kota Palembang. Kemudian untuk TSM itu fokusnya tuh ke provinsi Pak. Nah jadi memang kemarin kita udah sempat audiensi juga ya Pak. Kita nanya kan kira-kira udah ada belum kebijakan dari pemerintah kan terkait dengan kondisi masyarakat yang di daerah pinggiran Sungai Musi. Ternyata memang untuk saat ini tuh kita udah masuk ke rancangan jangka. Iya, fokus rancangan jangka menengah. Ya, jangka ya menengah. namanya. Kalau terkait memang pemenuhan hak atas air bersih di beberapa wilayah yang ada di Kota Palembang gitu Pak. Termasuk yang di Kertapati. Termasuk yang ada di sana. Nah, kemarin itu sempat ngobrol juga ya Pak, bahwasanya memang dari TSM itu mereka sedang fokus ke 2 titik untuk pengaliran itu di daerah Sako Pak. Nah tapi setelah kita ngobrol juga ternyata memang daerah yang Keramasan ini yang kita udah sempat datengin ini juga itu udah masuk ke dalam rekomendasi sebenarnya Pak. Nah maka dari itu fokus kita tuh juga advokasi ke pemerintah, kita mendorong pemerintah juga kan, kita sebagai partner lah ibaratnya tuh Pak, untuk biar gimana caranya di daerah Keramasan ini terpenuhi hak atas kesehatan dan juga hak atas lingkungan yang sehat tadi Pak. Iya. Tuh. Apa tanggapan pemerintah? Dari kita juga ini kan masih program berjalan ya Iya, Pak. masih berjalan Ya, betul. ini waktunya. Jadi memang untuk saat ini kita tuh sedang mempersiapkan juga untuk rekomendasi ke pemerintahan itu Pak. Jadi mungkin di bulan Desember kita baru bisa melihat lah ibaratnya tuh output atau hasil dari kegiatan kita ini Pak. Jadi memang antusiasme dari pemerintahan itu pun juga udah tinggi sebenarnya Pak, karena memang mereka tuh mereka selain fokus ke pembangunan yang lain, infrastruktur dan lainnya, tapi mereka juga tetap ada concern, tetap ada fokusnya ke air bersih ini air Pak. yang layak Ya. untuk konsumsi. Ya memang mungkin untuk saat ini tuh lebih ke menunggu antrean ya bisa disebut. Iya mungkin ya Pak, karena mungkin banyak program-program pemerintah yang lain. Dan juga konsiderannya itu kemarin sempat ngobrol sama ketua RT-nya, kalau misalnya memang di daerah mereka itu belum ada pemasangan pipa karena memang ada faktor-faktor lain Pak. Seperti di daerah mereka itu kan untuk jalannya itu sendiri itu bakal ada perluasan jalan terlebih dahulu. Iya, susah masuknya ya saya kemarin kalau kita lihat. Jadi memang untuk pemasangan air pump di daerah mereka itu sedang menunggu waktu lah Pak, ibaratnya tuh gitu. Insya Allah pemerintah akan merespon. Memenuhi insya Allahnya Pak. Iya. Karena juga pemerintah udah antusias Pak. Di beberapa titik itu udah mulai membangun untuk pengaliran. Antusias untuk menolak apa? Untuk melaksanakan. Melaksanakan Pak, karena memang udah masuk ke rencana pembangunan jangka menengah daerah itu kan kayak ada 5 tahun sekali Pak, kayak dibahas di musrenbang musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi memang fokus pemerintah di tahun 2025 sampai tahun 2029 itu untuk pemenuhan titik yang mana desa-desa yang belum memenuhi air, yang belum terpenuhi air yang layak untuk dikonsumsi gitu Pak. Itu tadi daerah Keramasan.
Iya betul. Nanti kita tuh jadi kan si ASIS ini ada beberapa rangkaian kegiatan ya Pak. Jadi memang kita tuh di pre-event itu sebelum puncak acara kita memang fokusnya tuh mengedukasi masyarakat yang memang tinggalnya tuh di bantaran Sungai Musi Pak. Itu di hari Sabtu nanti tanggal 29 November. Sabtu ini Pak. Untuk Alsa Care ya Zah? Ya itu fokusnya Alsa Care kita dari sisi sosial kemanusiaan dulu ya Pak. Kita ngedukasi masyarakat bahwasanya memang air ini sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Terus nanti dari sana kita juga ada program yang gimana caranya dari si ASIS ini berkelanjutan Pak. Jadi kita di tanggal 29 nanti itu kita ada workshop pembuatan filter air sederhana gitu Pak. Jadi mereka bisa menerapkannya untuk rumah-rumah mereka. Jadi mereka juga aware, kayak pengetahuan mereka juga nambah gimana caranya air yang tadi kotor mungkin bisa untuk lebih layak dikonsumsi dan digunakan sama mereka. Bikin filter air. Bikin filter air Pak. Itu bikin sendiri rencana. Iya Pak. Dan kita yang bakal mandu mereka gimana cara bikinnya gitu. Bener. Kalau misalnya Bapak bingung, kita kan anak hukum ya Pak ya. Tapi kenapa kita bikin barang dari di luar hukum mungkin? Itu kita selain dari ALSA, kita tuh ngajak partnership dengan organisasi ataupun tim-tim lain yang memang fokusnya tuh masih satu linear sama kegiatan kita. Masih align lah sama fokus kita. Jadi untuk filter air itu kita bantu handle dan kita bakal partnership sama dosen penelitian sanitasi dari Polsri Pak. Jadi memang dari ahlinya kan dari teknik sipil itu mereka yang bakal memandu untuk pembuatan filter air itu Pak. Teknik sipil atau kimia? Teknik sipil. Iya. Tapi memang fokusnya ke sanitasi air. Sanitasi air, hidrologi Pak. Masuk ke hidrologi. Jadi ya Alsa Care kita tuh terbagi menjadi dua ya Zah. Ada Alsa Care Pak dan juga Alsa Legal Coaching Clinic. Nah dalam Alsa Care itu yang memang bakal kita laksanain di minggu ini, hari Sabtu minggu ini, kita emang fokus buat mengedukasi masyarakat yang memang udah kita pilih fokusnya tadi Pak di RT 31 Kelurahan Keramasan buat bagaimana cara mengedukasi mereka terkait hak-hak mereka atas kesehatan, hak mereka juga kalau bahwasannya mereka tuh memiliki hak yang emang diatur oleh undang-undang terkait kesehatan yang layak dan juga air bersih yang layak untuk mereka konsumsi gitu Pak. Jadi di sini juga selain emang edukasi mereka dan kasih workshop tadi ya Pak, kita juga bakal edukasi mereka tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Gimana caranya dari hal kecil itu bakal bisa berdampak mereka buat yang besar, jadi dari sekedar mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan sebagainya gitu Pak. Ya, untuk fokus di Alsa Care ini. Atau lebih fokusnya tuh ke perilaku hidup bersih untuk mereka. Dia kan dimulai dari diri sendiri ya Pak ya. Walaupun memang kita melihat ini nih belum terpenuhi hak atas kesehatannya tuh menurut undang-undang yang udah kita tarik juga landasan hukumnya, tapi kita juga mengedukasi masyarakat gimana caranya mereka bisa mulai dari diri sendiri dulu untuk memenuhi hak atas kesehatan mereka gitu Pak. Dan kebiasaan mereka juga. Jadi yang memang perilakunya itu kecil tapi bisa memberikan dampak yang besar bagi diri mereka sendiri gitu. Itu fokus kami buat di Alsa Care untuk bagian Alsa Care-nya. Untuk Alsa Care itu ada dua Pak. Ada dua, ada Alsa Care dan Alsa Legal Coaching Clinic. Ada dua fokus utama untuk di Alsa CLCC itu Pak. Iya, betul sekali. Oke. Sepertinya Bapak Umes ya. Wah. Ya Pak. Boleh lah. Anak-anak ini yang masih muda-muda kan pengetahuannya hebat. Justru itu Pak, kita sebagai anak muda harus ambil langkah juga Pak untuk memperbaiki. Kita mulai dari daerah kita sendiri, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kita sebagai anak muda, kita ambil langkah. Gimana caranya dari mana yang bisa kita lihat, bisa kita bantu atau kita bisa turun terjun langsung, kita langsung terjun gitu. Tadi saya lihat ada beberapa negara. Negara Alsa itu Pak. Iya. Jadi Pak, Alsa itu kan seperti Alsa Senggol di awal, itu berbasis organisasi internasional Pak. Jadi memang Alsa ini kan Asian Law Students Association. Jadi memang daerah di Asia itu mereka membentuk organisasi namanya Alsa Pak. Jadi terdiri atas 15 negara. Terus memang dari setiap negara itu
punya turunannya lagi Pak. Nah jadi di Indonesia khususnya itu terdiri atas 15 lokal chapter Pak. 15 lokal chapter itu dipegang sama universitas yang ada mahasiswa hukumnya. Salah satunya itu di Universitas Sriwijaya. Di Unsri ini fakultas hukumnya kita LC Unsri gitu Pak. Jadi memang base kita tuh di Asia secara internasionalnya Pak, dan ada yang di negara-negara itu namanya national chapter. Terus turun lagi dari kita kan ada national chapter Indonesia gitu Pak. Nah di national chapter Indonesia itu turun lagi di local chapter yang ada di universitas-universitas yang sejauh ini ada di 15 universitas, salah satunya di Unsri. Organisasi ALSA ini local chapter ini salah satunya ada di Unsri, di hukum Unsri gitu Pak. Itu lokal chapter. Iya, untuk lokalnya, untuk pengurusan lokal. Karena berdasarkan data juga yang sempat kita cari, salah satu permasalahan kesehatan di Kota Palembang dan Sumatera Selatan itu berbasis air Pak. Ialah dari yang kita cari tahu itu diare, penyakit kulit, dermatitis, dan banyak lain juga. Nah makanya dari situ kita tahu nih Pak permasalahan penyakitnya. Terus kita cari tahu penyebabnya tuh apa. Penyebabnya itu karena berbasis air, dan juga memang kita di Kota Palembang itu kan ikoniknya tuh Sungai Musi Pak. Sungai Musi. Iya, makanya kita fokusnya ke masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Musi. Sungai Musi ya. Iya. Pak. Nah, tapi Pak, kita tuh juga selain kita fokus ke masyarakat di bantaran Sungai Musi, kita juga mengajak masyarakat yang tinggal di kota yang tidak di daerah pinggiran Sungai Musi itu untuk ikut kerjasama kita Pak. Kita juga mengajak seluruh masyarakat untuk pengisian kuesioner, dan sekarang lagi buka ya kuesionernya. Lagi open donation. Kita lagi open kuesioner, open donation juga Pak untuk ke masyarakat. Donasi untuk siapa? Donasi untuk daerah yang kita bisa bantu dulu untuk jangka pendek Pak, terkait dengan air tadi Pak. Jadi kita dari donasi itu kita berikan ke mereka alat untuk filterisasi air tadi salah satunya Pak. Jadi mereka dari setiap rumah-rumah kami harap bisa memfilter air mereka sendiri, khususnya di pinggiran sungai. Jadi ketika memang mereka nggak mendapatkan air bersih dan belum mendapatkan air bersih dari pemerintah, mereka bisa mandiri walaupun menggunakan air sungai, tapi air sungai tadi setidaknya telah terkurang kontaminasi dari bakteri ataupun zat lainnya. Bikin filter. Bikin filter itu dari donasi tadi. Siapa yang bikin? Yang bikinnya mereka, tapi nanti pada hari Sabtu itu kita akan kita akan praktek dan mengajarkan mereka gimana cara membikinnya, apa aja alat yang dibutuhkannya. Terus gitu, bahannya kita cari yang mudah dicari Pak, yang sederhana. Jadi walaupun kita setelah dari program kerja ini kita tinggalkan, mereka masyarakat bikin sendiri. Dan mudah dilakukan sama mereka. Kita bikin sesimpel mungkin lah ya. Tapi memang dampaknya bisa dibilang jangka pendek dan jangka panjang sampai menunggu dari progres dari pemerintah. Kalau bikin filter berapa rupiah duitnya? Berapa ya saya? Jadi kemarin kira-kira. Jadi untuk bahan-bahannya itu kan memang kita cari yang sederhana Pak ya. Untuk satu kita bikin dari media yang mudah dicari juga, itu dari galon 25 liter Pak. Itu kita bisa dapat di harga di bawah 150.000 untuk keseluruhan bahan-bahannya Pak. Jadi untuk airnya itu sendiri itu sekali saring itu mungkin 25 liter dan itu bisa dipakai sekitar 3 minggu sampai 1 bulan, dan medianya itu bisa diganti, bisa mereka cari lagi untuk media dari filternya itu Pak. Iya. Jadi pasti mereka juga merasa entah mungkin emang merasa lebih sehat pakai air yang bersih yang emang difilter tadi. Udah pernah coba Pak. Kebetulan juga kita ngajak partnership-an. Dan tadi baru ketemuan juga ya. Tim peneliti. Yang difilter kemarin. Jadi kita tuh kan kerja sama tim peneliti sanitasi ya Pak. Dan juga dari tim peneliti itu memang udah pernah bikin filter air Pak. Jadi memang kita bakal menindaklanjut lah Pak. Kita bantu masyarakat dan kita ngedukasi masyarakat untuk pembuatan filter air itu juga untuk sementara jangka pendek ini Pak. Sudah berhasil? Iya, insya Allah berhasil. Karena juga untuk edukasi filter air ini memang sebenarnya di beberapa sekolah itu seperti sekolah dasar dan SMP itu diajarkan Pak untuk pembuatan filter air sederhana ini, dan medianya itu mudah ditemukan gitu Pak. Seperti apa sahabat?
Medianya. medianya. Iya. Jadi itu kemarin kita udah sempat cari itu dari pasir silika, kemudian karbon aktif, kemudian juga kalau misalnya mau cari lebih sederhana lagi kita pakai serabut kelapa, bebatuan, Iya. kerikil. Nah, jadi dari setiap bahan-bahan itu kan nanti ditumpuk, Pak. Nah, itu punya manfaatnya masing-masing untuk ngefilter Menyaringnya, air. iya, untuk Iya. membersihkan air. Itu hasil airnya langsung bisa diminum atau gimana? Oh, Belum bisa karena- diminum mungkin Pak. Belum, nggak tentu juga sih saya, tapi Karena memang penyaringan air itu, Pak, kalau misalnya untuk diminum ataupun ataupun di Konsumsi. untuk konsumsi langsung itu belum bisa, Pak. Tapi memang kita tuh mengurangi kontaminasi dari limbah-limbah tercemar yang ada Iya, di manusia. setidaknya, Pak. Setidaknya. Nah, kalaupun memang mau dikonsumsi secara langsung, itu kita harus ada proses selanjutnya. ya, Pak. dan emang Iya. untuk prosesnya itu emang sebenarnya itu emang udah diatur dari peraturan pusat Pak. Itu Iya. diatur di peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023. Kalau emang air yang bersih itu, air yang layak, yang masuk kategori layak itu Pak harus melalui uji coba laboratorium. Nah, tapi karena masyarakat di sana tadi belum teraliri, belum mendapatkan haknya untuk air bersih, makanya ya kita yang bisa kita bantu juga dari CLCC adalah mengedukasi mereka untuk gimana caranya bisa menyaringnya menjadi air yang Iya. mungkin lebih layak untuk digunakan gitu Pak. Insya Allah bisa. Iya, insya Allah bisa. Ya. Sembari menunggu Tunggu respon dari pemerintah. Apa rencana yang dilakukan setelah ini? Nah, Cah? jadi kita tuh kan seperti yang saya bilang kita ada pre-event nanti di Ya. tanggal 29 November nanti, Pak, kita edukasi masyarakat. Kemudian bisa dibilang si CLCC ini program berlanjut, Pak. Jadi Ya, memang berkelanjutan. dan juga sedang berjalan, programnya sedang berjalan. Jadi selain dari di hari Sabtu nanti kita bakal ada Ghost to Public, kita bakal ngedukasi dan nge-interview masyarakat di CFD ya, Iya, terutama di Kambang Iwa, di Kambang Iwa, juga di masyarakat. BKB. Itu kita bakal ngedukasi sekaligus kita memberikan pencerahan lah bahwasanya memang ternyata saudara kita di Kota Palembang juga memang belum mendapatkan haknya. Biar mereka aware juga. Iya, meningkatkan kesadaran mereka untuk saling membantu lah. Iya gitu Pak. Berarti nanti Sabtu Minggu ada di Kambang Iwa. Iya untuk di untuk minggu waktunya sendiri itu kalau kita Ghost to Public itu di tanggal 6 Desember dan 7 Desember. 7 Desember. Di minggu depannya lagi Di Pak. minggu depannya lagi. Jadi memang setelah dari Ghost to Public itu ya Pak, yang kita ke Kambang Iwa sama BKB, kita lanjut ke puncak acaranya Pak. Nah, itu di puncak main acara- event namanya main Pak. Itu event emang namanya, puncak Pak. dari kegiatan kita. Kapan acara itu? Itu di Itu- tanggal 13 Desember 2025 ini Pak. Ya, hari Sabtu juga ya. Ya, kita memang di main event itu kita memberikan rekomendasi langsung ke pemerintahan, kita ajak stakeholder dari lembaga pemerintahan, dari pemerintahan kota, provinsi untuk ikut kerjasama langsung dengan kita mewujudkan Dalam bentuk apa, Sa? kesehatan mereka. Dalam bentuk seminar dan talk show. Ada seminar, ada talk show, dan kita juga mengundang pemerintahan atau instansi terkait Pak, kayak dinas kesehatan, Dinas dinas lingkungan lingkungan hidup, hidup. dan juga kita mengundang kayak gubernur juga saya ada Targetnya sendiri gubernur. kita mengundang Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang, kemudian juga kita mengundang stakeholder dari DPD RI yang mempunyai latar belakang Dokter juga, jadi lain ya bisa fokus sama memang tema asosiasi kita itu ada siapa aja? ada Kak Kak Iva, dari betul, DPD RI. Gitu Pak. Jadi emang puncak kita di main event nanti semua yang telah kita lakukan sebelum acara puncaknya itu Pak ya, kayak kita telah meneliti, kita telah open kuesioner juga, kita telah open donasi juga, open petisi juga ke pemerintah. Jadi semuanya bakal kita kumpulin dan kita fiksasi dan kita kita rekomendasikan langsung, kita ajukan langsung di tanggal 13 Desember nanti Pak, dalam bentuk memang acara yang dikemas ada seminar juga dan juga ada talk show. Oke. Gitu. Dan audiensnya itu masyarakat umum sekota Palembang gitu, Pak. Untuk 13 Desember itu. Kalau di pre ini kan kita fokus ke masyarakat desa yang memang di desa di kelurahan Keramasan tadi Pak, dan memang edukasi mereka secara langsung. Nah, tapi untuk target audiens yang di tanggal 13 itu semua elemen masyarakat itu bisa hadir di acara kita nanti. Bisa kumpul. Iya, ya, Pak. bisa ikut
juga. Bisa ikut karena ada Seminar itu kita ada edukasi Pak terkait hak kesehatan, kemudian edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian ada sisi hukumnya ada juga. sisi hukumnya juga, pandangan dari hukumnya. Jadi masyarakat itu, nah ini salah satu fokus kita juga Pak, bahwasanya memang hak atas kesehatan itu belum banyak masyarakat yang belum tahu. Yang tahu. Belum banyak masyarakat. Belum banyak masyarakat yang tahu lah gitu maksudnya Pak. Ya, kan mungkin masyarakat masih agak selain memang anak-anak hukum gitu ya, masih banyak yang tabu kalau kayak sebenarnya hak kesehatan itu tadi ada nggak undang-undangnya dan memang diatur, dan apa hak yang didapat sama masyarakat gitu Pak. Nah jadi memang background kami sebagai mahasiswa hukum tadi bakal mengedukasi masyarakat kalau memang hak atas kesehatan itu udah diatur, udah diatur dalam undang-undang, dan namanya konstitusi kan Pak, emang pasti udah dipikirkan juga terbentuknya gimana. Jadi memang harus untuk bisa penerapannya terpenuhi dan penerapannya di masyarakat.